Hey guys, welcome to FR Fahri Horror. Kali ini aku kembali membahas tentang pembunuhan dan mutilasi. Kali ini yang dibahas adalah kasus Black Dahlia, pembunuhan dan mutilasi yang menggemparkan Los Angeles. Elizabeth Short lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di Hyde Park, Massachusetts. Short dijuluki Black Dahlia setelah kematiannya yang mengenaskan karena kegemarannya memakai pakaian berwarna hitam. Tidak sebuah hitam dari atas sampai bawah, sebuah hitam gitu guys. Tidak hanya itu, penamaan ini jika merujuk pada sebuah film kriminal yang berjudul Blue Dahlia. Short juga senang meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Elizabeth Short adalah sosok wanita yang cantik, mudah bergaul, dan memiliki banyak teman. Ia juga mencoba merintis karirnya menjadi seorang aktris. Selama beberapa tahun, ia habiskan waktunya untuk berpindah tempat ke wilayah Los Angeles. Hasratnya yang menggebu-gebu untuk menjadi orang besar menjadikannya berbeda ketimbang wanita lain pada zamannya. Layaknya wanita cantik yang hidup sebelum tersusahnya, ia pergi ke Hollywood dengan harapan untuk bisa mengukir tinta emas di dunia perfilman. Namun siapa yang mengira kepindahannya ke Hollywood dengan harapan untuk dapat mewujudkan mimpinya menjadi aktris berujung tragis. Kejadian awal sebelum pembunuhan. Pada tanggal 9 Januari 1947, Short kembali ke rumahnya di Los Angeles setelah melakukan perjalanan singkat ke San Diego bersama Robert Lloyd Manley, pacarnya yang berprofesi sebagai salesman berusia 25 tahun. Manley mengatakan bahwa ia turun sebentar di Biltmore Hotel yang terletak di 506 South Grand Avenue di pusat kota Los Angeles. Dan Short waktu itu untuk bertemu dengan adiknya yang sedang berkunjung dari Boston. Beberapa saat kemudian, staf Biltmore ingat bahwa ia pernah melihat Short yang sedang menggunakan telepon lobby. Tak lama kemudian, ia juga dilihat oleh para pengunjung dari Crown Grill Cocktail Lounge di 754 South Olive Street, sekitar setengah mil atau 0,80 km dari Biltmore Hotel. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi seorang pun yang melihat keberadaan Elizabeth Short. Penemuan mayat yang menggemparkan. 6 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1947, Betty Bersinger berjalan keluar dari rumahnya di Los Angeles sambil membawa anak perempuannya yang berusia 3 tahun menuju ke sebuah toko sepatu. Beberapa lama kemudian, mata Betty terpaku pada suatu benda yang berwarna putih yang berada di semak-semak. Benda itu terlihat seperti sebuah manekin dari department store yang telah terpotong dua. Dipenuhi rasa ingin tahu, Betty Bersinger akhirnya memutuskan untuk mendekati objek tersebut. Betapa terkejutnya Betty Bersinger yang awalnya ia kira hanya sebuah manekin biasa, ternyata bahkan jasad Elizabeth Short tanpa busana dan tidak bernyawa di dekat semak-semak di tanah kosong di Jalan Norton 39 dekat Leimert Park, Los Angeles, California pada pukul 10 pagi. Ia tewas di usia muda, yaitu berusia 22 tahun. Tubuhnya dicincang dua dan terdapat luka memar dan sayatan di sekujur tubuhnya. Betty segera menghubungi pihak kepolisian dan beberapa waktu kemudian 2 orang polisi yang bernama Frank Perkins dan Will Fitzgerald tiba di lokasi. I was walking from my home, which was on Norton, down to Leimert Park, which is the local shopping center there.
And at that time, it was about the time kids were going off to school, riding their bicycles and whatever. And I had to go by this block that was undeveloped. There were no homes built on it, and it was kind of, covered with weeds and what have you. And the sidewalks were put in. So I was on the sidewalk, and there was glass and stuff strewn out because it wasn't very well maintained. And as I was walking along, I happened to glance over at my side, and I saw this strange sight. It looked like a mannequin that had been cut in half and was separated and was lying there. And I didn't glance at it too long because I had my little girl with me, and I thought, gosh, as I walked on further, I thought, that just didn't seem right to me. And I thought, I could see these kids with their bicycles, and I said, maybe it'll scare those kids as they ride to school and see this, so I better, call somebody to come and at least have a look and see what it is. But the thought of a dead person did not enter my mind. I thought it was a mannequin because it was so white. Mm-hmm. And so I stopped at one house. When I got through the block and got to the next block, there were homes built on that block. Down on 39th? I don't remember the name of the street. It's so long ago. Yeah. But anyhow, I went to the first home, and there was nobody there. So then I went to the next house. Now, it might have been the first house, but anyhow, the first or second house, I rang the doorbell, and a woman came to the door, and I told her, I said, I saw something strange up the street, and I said, I just think I ought to call somebody and have them come and look at it, The further I walked away from it, the further I thought, well, gee, I wonder if it could be something, more than just a mannequin. It just didn't seem to me that made much sense. So anyhow, I thought I better call and tell the police and at least have them come out and check it. And so she said, well, yes, use the phone. So I called them, and somebody answered from the police station, and I told them what had happened, that I'd seen this, and I said, I thought somebody ought to come out, and check it out. And they said, fine, they would, and I hung up, and that was the end of it. Kondisi mayat Elizabeth Short. Elizabeth ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan posisi terlentang, lengannya diletakkan di atas kepalanya dan tungkanya terbuka lebar. Selain itu, mulutnya juga disayat hingga kedua telinganya sehingga ia tampak seperti tersenyum lebar. Dan seolah-olah ia menjalani sesi pemotretan ketika ajal menjemputnya. Pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan leher terlihat adanya bekas jeratan tali sehingga para penyelidik menyimpulkan bahwa ia telah diikat dan disiksa selama beberapa hari. Namun, apa yang paling mengerikan dari mayat ini adalah kenyataan bahwa ia telah disembelih dengan rapi terletak di atas pinggang sehingga terbelah dua. Polisi menyimpulkan bahwa ia telah dibunuh di suatu tempat dan mayatnya dibuang ke tempat itu pada malam hari. Ini terlihat karena tidak adanya darah di tanah maupun di tubuh mayat itu sendiri. Jadi semua kayak bersih, nggak ada darah, nggak ada apapun, bersih semua, steril. Kasus mutilasi yang mengerikan ini dengan segera menjadikannya prioritas utama pihak kepolisian Los Angeles atau LAPD yang kemudian menugaskan seorang detektif Henry Hansen dengan partnernya Finis Brown untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Ketika kedua detektif itu tiba di tempat lokasi, mereka menemukan bahwa tempat kejadian perkara dipenuhi oleh para pejalan kaki dan reporter yang meliput. Hansen segera membubarkan massa untuk mengamankan barang bukti yang mungkin tercecer di tempat tersebut. Tetapi di lokasi itu tidak ditemukan adanya senjata dan
jejak kaki. Jadi sudah bersih semua itu guys. Ketika nggak ada darah, nggak ada jejak kaki, nggak ada barang bukti. Itu kayak udah direncanakan gitu, kayak gimana ya, udah bersih gitu. Pasti aku setelah selesai diperiksa di tempat mayat wanita tersebut, langsung dibawa ke kamar mayat. Sidik jarinya dikirim ke FBI di Washington untuk diidentifikasikan. Sementara menunggu hasil pemeriksaan FBI, petugas otopsi memeriksa mayat itu dan mereka melihat beberapa detail mengerikan lainnya. Pada mayat itu ditemukan ada capikan di wajah, kepala, dan tubuhnya. Jadi semua tubuhnya tuh kayak dilukai gitu guys. Kayak ada capikan, ada ini, gitu kayak di sayat-sayat gitu. Beberapa lama kemudian, hasil pemeriksaan FBI terhadap sidik jari mayat wanita itu datang ke kantor LAPD. Perempuan yang dibunuh itu ternyata benar-benar seorang aktris terkenal yang bernama Elizabeth Short, berumur 22 tahun, yang berasal dari Massachusetts. Setelah identitas korban diketahui, para detektif segera mengerahkan upayanya untuk mencari informasi tentang wanita tersebut supaya mendapatkan petunjuk yang mungkin mengarah pada sang pembunuh. Namun mereka tidak menyangka bahwa kasus ini menjadikan teka-teki yang membingungkan pihak kepolisian. Oke guys, sekian cerita dari aku. Ada lanjutan dari part 2-nya. Ditunggu ya guys. Kalian jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan subscribe. Dan kalian jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar tahu informasi terupdate dari channel aku. Kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku. And see you next video. Bye bye.